Halo, nama saya, selamat datang di tutorial After Effects. Di tutorial ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menganimasikan 3D text di elemen 3D. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Jika teman-teman melihat tutorial saya sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara membuat 3D text menggunakan horizon template tool, kemudian kita masukkan ke elemen 3D custom layers. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menganimasikannya. Oke, di sini saya sudah punya teksnya, sudah di extrude dan terdapat bevel. Jika kita pergi ke scene setup, maka teman-teman juga dapat membuat seperti ini. Terdapat bevel di sini, dan di sini bagian sini yang bevel kedua refleksinya sedikit dikurangi. Saya menggunakan standard shader sehingga lebih mudah menganimasikannya. Oke, terlihat di sini bagaimana setupnya. Terlihat di sini sangat tebal. Nah, klik OK. Oke, sekarang kita animasikannya. Jika teman-teman pergi ke group 1, maka di sini terdapat particle look dan kemudian terdapat rotation. Jadi kita buka rotation, maka terdapat X, Y, dan Z rotation, dan yang terakhir adalah rotation random. Dan pastikan teman-teman mencek enable multi object, sehingga teman-teman dapat mengatur step object secara individu. Terlihat sebelum dan sudah ini. Dari sini saya men-set random rotation rotation random menjadi 54, saya reset menjadi 0, sehingga ini adalah defaultnya. Kita animasikan. Oke, langkah pertama kita animasikan kameranya terlebih dahulu, yaitu sini terdapat kamera. Nah, mungkin saya delete buat kamera baru, layer new camera. Ya, settingnya seperti ini, klik OK. Nah, untuk menganimasikan kameranya, kita ingin menjauh dari teks ini, yaitu pertamanya dekat kemudian menjauh. Seperti di sini, apa ini bahasanya apa? Sangat dekat kemudian menjauh kemudian mendekat lagi. Oke. Untuk menganimasikannya, kita akan menggunakan null object, tidak menggunakan kamera ini. Karena positionnya, karena nanti jika kita mengatur node graph-nya tidak memungkinkan untuk mengatur position dari kameranya. Oke. Kita null baru, layer new null object. Kemudian kita buat null ini 3D layer. Setelah itu kita parent kamera ini ke null object. Kita beri nama null kamera. Nah, setelah itu setelah kita parent, kita tekan P di null object ini, kemudian kita animasikan kameranya. Di sini terdapat, kita akan menganimasikannya hanya pada Z axis. Terlihat di sini semakin dekat. Nah, kita animasikan pada jarak segini, kita buat menjadi 0, sehingga defaultnya seperti ini. Oke, kita set keyframe pada posisi 0, pada posisi detik ke pertama ini, atau mungkin sekitar sini. Kita set keyframe, kemudian awal frame kita tarik ke depan seperti ini. Sekarang jika kita lihat, terdapat animasinya. Dan untuk bagian sini kita tarik lagi. Seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa thread seperti ini, teksnya berada di situ sebentar, dan terlihat di sini teksnya sedikit maju, itu sedikit berhenti, kemudian maju pelan, kemudian banter. Ya, bahasanya ya Pak, seperti itulah. Ya, kita buat frame di sini, kita buat keyframe maksud saya. Kemudian kita pindah ke sini sedikit, agak sedikit panjang. Nah, jika kita lihat,
Nah, terlihat di situ sudah animasinya. Terlihat di sini animasinya sangat kasar. Kita ubah di sini keyframe-nya, keyframe assistant easy ease. Mungkin tidak terlihat, ya kita lihat sekarang. Terlihat lebih halus di situ. Dan untuk bagian ini keyframe assistant easy ease out. Nah, yang sini keyframe assistant easy ease in. Sekarang kita dapat animasinya. Dan agar animasinya halus seperti ini, jika teman-teman lihat di sini kameranya sangat halus, teman-teman perlu mengedit keyframe-nya ini menggunakan apa ini, Graph Editor. Kita buka Graph Editor sekarang, kita animasikan di sini. Terlihat di sini tidak terdapat opsi untuk melengkung seperti ini. Kita akan menggunakan null object, menggunakan slider control untuk mengatur individu dari z axis ini, hanya z-nya. Ya, kita buat slider control di sini. Masukkan slider control, kita rename menjadi position z. Nah, sekarang kita dapat position z. Kemudian kita parent position ini ke slider ini. Tekan Alt. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengerti seberapa besar komposisi yang teman-teman miliki. Di sini saya mempunyai komposisi 1000 dan 563, sangat kecil di sini agar lebih cepat. Nah, 1000 bagi 2 hasilnya adalah 500. Sedangkan 563 bagi 2 hasilnya adalah berapa ini? 28,5 nggak salah. Kita buka kalkulator mungkin. 563 bagi 2, ya 281,5. Nah, apa maksudnya itu? Jika teman-teman 1000 bagi 2 itu adalah height-nya seperti ini, maka akan di tengah nanti. 1000 bagi 2 500. Jadi 500 pada posisi di sini, pada posisi X. Sedangkan posisi Y yang tinggi itu akan di sini posisinya. Ya, ini adalah untuk X dan Y saja. Untuk X, maka hasilnya akan di sini nanti. Ya, mungkin sedikit sulit dimengerti. Kemudian sudah dimengerti di sini, klik OK, cancel atau mungkin. Nah, sekarang tekan Alt di position, dan sebelumnya kita samakan dulu slidernya dari position Z ini. Kita set di sini. Jadi kita lihat di sini posisi Z-nya adalah 2314, 2314. Nah, kemudian kita pergi ke keyframe selanjutnya. Kita lihat di sini adalah 0, kita ubah menjadi 0. Kemudian pergi ke keyframe selanjutnya. Sini terlihat 277. Kita ganti menjadi 277. Kemudian ke keyframe terakhir 1478. Kita ganti 1478 seperti ini. Sehingga jika teman-teman lihat tekan U, maka terlihat keyframe-nya di sini. Kita ganti sama seperti bawahnya, keyframe assistant easy ease. Jika teman-teman tidak melihat, di situ terdapat keyframe assistant easy ease. Kemudian di sini keyframe assistant easy ease out. Di sini keyframe assistant easy ease in. Nah, sekarang terdapat ya belum terlihat. Kita sudah parent padahal. Kemudian di position ini kita matikan positionnya ini. Kemudian kita set menjadi default lagi. Menjadi sebelumnya kita none dulu. Kemudian klik kanan, transform, reset. Setelah itu kita parent ke null tree camera ini, dan pastikan keyframe-nya ini current time indicator ini berada di default position dari kameranya. Kita di sini di null. Kemudian kita parent. Jika kita lihat, ya belum terlihat karena kita belum mengekspresikan memparentnya. Yaitu tekan Alt di position ini, kemudian kita parent ke slider. Setelah itu di sini terdapat
tem terlihat di sini sangat rumit. Apa ini? Nah, apa ini maksudnya? Tem berguna tem di sini yaitu jika teman-teman mengerti matematika, tem ini nilainya adalah ini. Ya, di sini terdapat tem. Yaitu kita tadi sudah dapat nilai dari setiap posisi tadi terdapat X dan Y dan Z. Dan untuk X ini jika teman-teman lihat komposisi saya adalah 1000. Yaitu untuk X ini kita ganti menjadi 500. Sedangkan tem ini menjadi berapa tadi? 281,5. Kemudian kita ganti menjadi 281,5. 281,5. Sedangkan tem ini adalah tem, yaitu position Z yang kita animasikan tadi. Jadi untuk X dan Y ini diam saja, tidak ada animasinya. Jika kita lihat terdapat animasinya, kalau kita play seperti itu. Nah, terdapat animasinya walaupun kasar di situ. Ya, terlihat di situ animasinya. Ya. Atau mungkin agak lebih cepat karena saya sambil recording membutuhkan proses skor yang sangat banyak. Mungkin kita ganti render mode to preview atau draft saja. Kita lihat di sini. Terlihat sangat kasar masih keyframe-nya di situ. Nah, sekarang kita atur keyframe-nya menggunakan Graph Editor ini. Sini terlihat sedikit masalah, terlalu maju, kita atur lagi, atau lebih cepatnya tekan U. Kemudian kita atur ini, kita ganti sedikit lebih kecil, mungkin 80, sehingga majunya hanya sedikit, tidak terlalu tampak di situ. Kita lihat, coba. Oke, di situ sudah. Mungkin sedikit ke belakang, sedikit ke depan, sehingga terlihat pada posisi idolnya di sini. Nah, sekarang kita buka node graph. Pastikan teman-teman memilih null kamera ini, kemudian position Z, kemudian kita buka graph editor. Terlihat di sini slider, terdapat simple apa ini? Terdapat grafik seperti ini, yaitu ini adalah jika jarak yang paling dekat. Terlihat di sini perbedaannya. Mungkin ini sedikit ke atas seperti ini, jadi semakin jauh jaraknya. Sekarang kita animasikan agar halus. Ya, jika halus pastinya seperti ayunan seperti ini kan kasar. Habis jatuh turun, kemudian plek jatuh. Nah, tidak halus. Untuk menghaluskannya teman-teman tinggal atur di null kamera ini sehingga seperti ayunan. Diperhalus seperti ini. Nanti kita lihat perbedaannya. Ups, di sini seperti ini. Dan pastikan tidak melebihi garis yang tadi. Seperti ini. Sampai benar-benar bagus. Benar-benar halus. Ya, kurang halus. Seperti ini. Jika kita lihat, coba kita lihat animasinya dari awal. Ya, kita lihat di situ sudah tampak lebih halus animasinya, seret. Kemudian masuk ke dalam. Walaupun sedikit delay di situ, mungkin ini gara-gara ini kurang ke atas sedikit. Kita lihat lagi. Ya, tampak di situ sudah animasinya, tampak lumayan. Sekarang kita atur lagi
Nah, sekarang kita animasikan teksnya. Itu pergi ke elemen 3D layer, kita ubah lagi menjadi normal. Sekarang kita animasikan. Dan pastikan teman-teman membuka keyframe pada nul kamera itu. Sekarang kita buka di elemen 3D ini. Kita pergi ke particle look. Seperti tadi particle look. Kemudian enable multi object. Setelah itu pergi ke rotation random. Kita animasikan rotation randomnya. Dan di posisi keyframe yang kedua ini adalah tempat dimana kameranya berhenti. Nah, mungkin saya purge kameranya, purge memorinya dulu agar lebih cepat. Nah, setelah itu di mana ini, rotation random, kita set keyframe. Nah, tekan U di elemen 3D layer ini, maka teman-teman melihat keyframe-nya. Setelah itu pergi ke ini sini, kita set juga. Nah, setelah itu kita pergi ke sini, awal frame, kita set rotation random menjadi 180, sehingga kita lihat terlihat teksnya sedikit berputar. Kita lihat buka menjadi preview, terlihat di situ berputar teksnya. Nah, kemudian pergi ke sini, pergi ke rotation random, ganti menjadi negatif 180, sehingga nanti sedikit berbeda. Nah, 86. Oke, kita lihat sekarang. Ya, tidak terlalu jelek. Nah, terlihat di sini animasinya sedikit kasar dari rotation random ini multi object. Kita atur juga keyframe-nya di sini. Keyframe assistant, easy is out. Keyframe assistant, easy is in. Nah, setelah itu di sini kita nyalakan juga ya North Graph Editor ini. Kita buka. Sini juga kita set keyframe assistant easy is, atau teman-teman tinggal klik F9. Nah, keyframe assistant easy is. Nah, sekarang kita buka Graph Editor ini. Kita dapat melihat keyframe-nya di sini, grafnya. Nah, agar tambah lebih halus, teman-teman juga perlu menghaluskan ini, yaitu tampak seperti ayunan tadi. Kita tarik ke atas ini. Nah, ini sedikit ke bawah seperti ini. Kita animasikan sini seperti ini. Ups, nah seperti ini. Agar halus. Ya, seperti ini. Terlihat sangatlah halus daripada sebelumnya. Very slim. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya di sini. Oke, seperti itu animasinya tampak bagus. Nah, ya seperti inilah hasil finalnya. Sekarang tinggal di composite dengan beberapa elemen lagi. Di elemen 3D ini kita pergi ke render settings dan enable ambient occlusion. Terlihat tampak lebih realistis hasilnya. Terdapat sedikit shading di sini. Dan teman-teman juga dapat memasukkan motion blur, tetapi pada versi aslinya teman-teman tidak akan melihat motion blur. Ya, hanya tidak akan melihat seperti ini. Sudah di enable EO. Sekarang teman-teman tinggal masukkan audio, dan terdapat dash elemen juga. Ups. Kita masukkan dash elemennya di sini. Saya dapatkan dari YouTube Action Essential, ya, walaupun versi yang bukan asli, versi bajakan mungkin sudah
menciptakan hasil yang bagus. Terdapat di sini action essential, maka terdapat dash element seperti ini. Kemudian masukkan ke komposisi sebagai background, maka hasilnya tampak lebih bagus. Ya, ini adalah saya tidak menggunakan font, saya menggunakan mask text. Jika teman-teman lihat, saya lihat dari versi aslinya dan kemudian menciptakan mask seperti fontnya seperti ini. Dan untuk reflectionnya ini saya buat sendiri juga. Jika teman-teman buka reflection map di sini, terdapat simbol reflection. Ya, saya hanya menganalisa, mungkin seperti ini reflectionnya. Ya, oke, seperti ini tutorialnya. Jika kita render atau kita preview, saya kurangi sedikit mungkin di sini. Edit, purge all memory, dan frame rate mungkin skipnya 1, dan auto kita lihat hasilnya. Oke, seperti inilah hasil finalnya. Semoga bermanfaat. Sini terdapat kesalahan karena masknya belum dimatikan. Ya, seperti ini. Kita lihat di sini. Meluncur ke TKP. Posisi akhir di sini. Dan masukkan audio mungkin dari versi aslinya. Kita matikan. Seperti ini. Seperti ini audionya. Oke, seperti inilah hasil finalnya. Cara membuat title animation seperti 86. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.